Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Saudara Rifki ya. Silahkan Ananda Rifki dipimpin dulu berdoa teman-temannya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya untuk memberikan semangat untuk kita juga meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Baik, silakan boleh duduk kembali. Nah, dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa barusan ada satu nusa, satu bangsa. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Nah, sebelum kita menjadi satu nusa, satu bangsa, satu tujuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebelumnya Indonesia itu adalah negara yang berpisah, berpulau-pulau. Ada Pulau Sumatera itu punya kerajaannya masing-masing. Begitupun di Pulau Jawa ada kerajaannya. Jadi sebelum Indonesia merdeka, masih ingat bahwa Indonesia merdeka itu sebelumnya keadaan Indonesia itu bagaimana? Sebelum merdeka kita dijajah oleh siapa? Belanda. Kemudian dijajah oleh siapa lagi? Jepang dan negara yang lainnya. Nah, salah satu pejuang Indonesia itu selain pahlawan yang sering kita dengar, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Nah, sebelum para pahlawan nasional yang tadi kalian sebutkan, ada perjuangan yang dilakukan oleh setiap daerah dengan membentuk kerajaan-kerajaan. Contohnya, kerajaan yang ada di Jawa pernah tidak ke daerah Demak? Ada yang pernah ke daerah Demak? Teu acan? Teu acan. Aya anu kantos ka Singaparna. Aya anu kantos ka Singaparna teu? Kantos. Di Singaparna teh aya pahlawan. Saha pahlawanna teh? Saha? Hidup pamik bade ka Asia Plaza. Coba. Jalan apa itu namanya? Hajet. Hajet itu apa namanya? Kepanjangannya apa? Haji Jenal Mustofa. Hajet Mustofa. Hidup taunya Hajet Mustofa kan? Ya. Nah, Hajet Mustofa itu kepanjangannya adalah Haji Jenal Mustofa. Itu merupakan salah satu tokoh pahlawan yang berasal dari Tasikmalaya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian pernah dengar Kerajaan Pajajaran? Pernah dengar? Pernah nonton filmnya? Pernah? Pernah. Coba kalau yang pernah, ketika kita mendengar kata Kerajaan Pajajaran, siapa yang teringat oleh kita? Siapa? Rapi? Raden Kian Santang. Nah, Raden Kian Santang itu merupakan salah satu raja dari Kerajaan Pajajaran. Ayahnya siapa? Prabu Siliwangi. Nah, untuk lebih mengetahui kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang kerajaan apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian siapa saja rajanya dan apa saja peninggalannya. Siap untuk belajar mengetahui kerajaan apa saja yang ada di Indonesia? Ya. Yakin?
Siap? Ibu ingin mendengar mana semangatnya? Siap belajar hari ini? Siap! Luar biasa. Kalau sudah siap, jangan sampai semangatnya luntur ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nama tokoh dari kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kalau tadi kerajaan Pajajaran Raden Kian Santang, pada masa agama apa? Islam. Kalian sudah mengetahui pada masa Hindu dan Buddha? Sudah tahu apa belum? Belum. Pernah ke Yogyakarta? Pernah lihat Candi Borobudur? Nah, itu merupakan salah satu contoh peninggalan dari apa? Masa kerajaan agama apa? Buddha. Kemudian yang kedua, kita juga akan mencari tahu apa saja peninggalan dari kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kita juga akan mempelajari tentang bagaimana sikap kepahlawanannya sehingga kita bisa mencontoh bagaimana sikap kepahlawanan para raja di kerajaan pada masanya. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar. Kalian sudah pernah melihat atau pernah melihat dalam tayangan televisi ataupun mencari-cari di internet atau di gambar-gambar poster-poster gambar yang ini sudah pernah lihat belum? Belum? Ada yang sudah pernah? Pernah? Di mana, Rafa? Pernah lihat di mana, Rafa? Di buku. Baik. Rafa pernah melihat salah satu dari gambar yang ada di depan ini dari sebuah buku katanya. Nah, kelima gambar ini adalah raja yang ada di kerajaan di Indonesia. Ada raja yang pertama ini seperti raja tidak? Yang ini mirip raja? Mirip. Kalian coba Ibu mau tanya nih. Kalau melihat gambar ini dari penampilannya kira-kira ini raja menganut agama apa? Hindu. Bagaimana? Hindu. Raja yang pertama ini menganut agama Hindu. Baik, mari kita lihat nanti. Kalian cari tahu ya. Kira-kira yang ini agama apa nih? Agama Islam, benar? Silahkan kalian nanti cari tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan yang ada di Indonesia dalam kelompok. Nanti dalam kelompok kalian akan mencari tahu, mencari informasi, entah itu dari bahan ajar ataupun dari perangkat laptop yang telah Ibu sediakan untuk kalian mencari informasi terkait kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, termasuk dari raja-raja yang ada di depan ini ya. Siap? Siap. Baik. Walaupun kalian bekerja dalam kelompok, tetap ya, kalian harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Awas, nanti jangan lupa ya ketua kelompoknya untuk membagi tugas setiap anggota kelompoknya. Tidak ada yang diam diri di kelompok ya. Semuanya harus memiliki tugasnya masing-masing, mengerjakan tugasnya bersama-sama. Boleh dicek dulu itu laptopnya apakah sudah nyala? Apakah baterainya masih full atau sudah berkurang? Coba dicek terlebih dahulu ya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 5 sudah nyala? Laptopnya? Belum. Kelompok 2 sudah. Sudah kelompok 2 nyala? Baik. Kelompok 3, kelompok 1 bagaimana? Kelompok 4? Silakan dibuka dulu. Dilihat dulu laptopnya sudah siap? Baik. Semua kelompok laptopnya sudah siap ya?
Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu bagaimana arahan dan petunjuk kerja yang ada dalam LKPD-nya. Silahkan, sekaligus kalian bagi tugas dalam kelompoknya terlebih dahulu. Siapa yang akan mencari informasi di laptop, siapa yang akan membaca bahan ajar, siapa yang akan mencatat sebagai notula, dan sebagainya. Nah, sudah dibaca bagaimana petunjuk kerja dalam LKPD-nya? Sudah. Baik, kalau sudah, coba Ibu mau tanya nih. Kalian kalau ingin tahu dari sesuatu hal yang terjadi, kalian biasanya bagaimana? Misalkan nih, Ibu mau tanya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, Ibu mau tanya, kalau misalkan kalian ingin tahu tentang sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang akan terjadi, kalian biasanya bagaimana? Misalkan nih, ada kecelakaan di depan. Kalian tidak melihatnya secara langsung, tapi kalian ingin tahu apa yang kalian lakukan. Bagaimana, Anissa? Bertanya kepada orang lain. Nah, biasanya ketika kita bertanya, kita menggunakan kalimat apa? Ketika kita bertanya, kita menggunakan kalimat apa? Bagaimana, Rafiq? Menggunakan kalimat apa? Tanya. Menggunakan kalimat tanya. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau kalian ingin tahu tentang gambar-gambar yang di depan, siapa mereka, dari mana, dan sebagainya, kalian bisa bagaimana? Coba, bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan untuk bisa mengetahui dari kelima gambar itu? Bagaimana, Arimbi? Membaca dari mana, Arimbi? Dari buku. Selanjutnya dari mana lagi? Dari laptop. Namun sebelum kalian membaca, kalian kan pasti ingin tahu apa saja. Betul. Apa saja yang ingin kalian ketahui? Coba Ibu mau tanya. Kelompok 1, kalian dari gambar yang di depan ingin tahu tentang apa? Bagaimana? Tentang kerajaannya. Selanjutnya apa lagi? Tentang nama raja. Nama rajanya. Apa lagi? Sikap. Bagaimana? Sikap rajanya. Nah, yang disebutkan oleh kelompok 1 barusan, silakan kalian tuangkan dalam bentuk pertanyaan. Untuk nantinya kalian akan mencari jawabannya dari mencari atau membaca dari bahan ajar ataupun mencari dari internet, karena Ibu telah menyediakan masing-masing kelompok 1 laptop. Paham? Nah, untuk sekarang silakan kalian rumuskan dulu masalahnya, bikin dulu, buat dulu bagaimana pertanyaan dari setiap permasalahan atau dari setiap gambar yang ada di depan. Paham? Bisa? Silakan, kalau paham dan sudah bisa, sudah dipahami, boleh dilanjutkan. Silakan isi LKPD-nya. Baik, apakah sudah ditulis bagaimana rumusan masalah atau bentuk pertanyaannya? Sudah diisi oleh kalian? Sudah didiskusikan dalam kelompok? Sudah? Nah, selanjutnya setelah kalian merumuskan masalah dan menuliskan pertanyaan dari setiap gambar yang kalian ketahui dan kalian lihat di depan, sekarang silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompok, mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah kalian buat. Boleh kalian baca-baca di bahan ajar ataupun pengetahuan kalian tentang gambar yang di depan ya. Bagaimana, kelompok 1 sudah? Ya, ini pertanyaannya ya. Sudah diisi. Nah, sekarang silahkan
dari setiap pertanyaan ini, dari gambar yang ada di depan, nama tokoh yang di depan itu siapa? Kemudian nama kerajaannya itu dia memimpin di kerajaan apa? Agama yang dia anut itu apa? Dan informasi lainnya silahkan kalian boleh cari. Bisa dilihat di bahan ajar ataupun mungkin teman kalian ada yang sudah mengetahui boleh didiskusikan ya. Kelompok 3 bagaimana? Baik, ya silakan dilanjutkan. Baik, kelompok 1 sudah? Sudah didiskusikan? Raja yang pertama sudah diketahui siapa? Sudah, baik. Kelompok 2 bagaimana? Sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Sudah? Udah di gambar yang keberapa itu kelompok 4? Gambar yang keempat. Kelompok 5 sudah diketahui raja apa namanya, kerajaannya apa. Sudah tahu? Baik. Silahkan diisi yang belum ya. Berarti ada 5 raja dan 5 kerajaan. Nah, kalau sudah didiskusikan dalam kelompok, sudah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, silahkan sekarang kalian cari tahu data atau informasi yang sebenarnya. Boleh dari bahan ajar ataupun dari situs internet yang ada atau yang bisa kalian cari di perangkat laptop dari masing-masing kelompoknya. Silahkan kalian cari tahu kira-kira nih gambar yang pertama itu raja apa. Kalian cari tahu, boleh googling, silahkan. Kelompok 1 sekarang sedang mencari raja apa? Siapa? Baik, sok. Sekarang berarti kalian bagaimana? Cari tahu di Google. Bagaimana Raja Kertanegara? Coba, gimana Raja Kertanegara? Rafiq, ayo, gimana? Raja, ayo. Iya. Bagaimana? Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang kalimat kata. Iya, kalian tahu tidak tentang gambar-gambar ini? Mereka itu siapa? Raja. Mereka itu raja, terus apa lagi? Pahlawan. Silakan kalian boleh tuangkan apa yang kalian ketahui dari kelima gambar ini sebelum kalian mencari tahu nanti di internet. Silakan tuangkan di sini bahwa mereka itu siapa. Kelompok 2, raja apa? Kertanegara. Sudah diketahui, sudah ditemukan belum? Raja Kertanegara. Coba, Raja Kertanegara itu berarti gambar yang di depan, gambar yang keberapa? Gambar kedua. Betul. Sudah diketahui ya? Sudah tahu. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan di sini? Banyak tidak? Banyak. Nah, kalau banyak silakan kalian gali informasi sebanyak mungkin. Kalau sudah dapat informasinya, kalian boleh tuangkan ke dalam LKPD ya. Kalau ada kesulitan boleh bilang ke ibu, boleh. Bagaimana? Cara menghapus apa sayang? Oh, ini. Yang mengalami kesulitan boleh bilang ke ibu ya. Ada kesulitan tidak? Siapa ini? Raja siapa? Sultan Iskandar Muda. Coba, kelompok 4, Sultan Iskandar Muda itu kalau di depan gambar yang keberapa? Gambar yang keempat. Silahkan kalian cari informasi sebanyak mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tadi buat. Jadi pertanyaan semuanya itu harus terjawab ya. Dengan cara kalian mencari tahu dari bahan ajar atau dari internet yang boleh kalian akses dari laptop yang sudah ibu sediakan dari setiap kelompoknya.
Bagaimana? Apakah semuanya sudah terjawab dari setiap pertanyaan yang sudah dibuat? Kelompok 1, bagaimana? Sudah terjawab semuanya pertanyaannya? Sudah? Kelompok 2, sudah terjawab semuanya? Kelompok 3, sudah terjawab belum? Belum, baik, menunggu kelompok 3 ya. Kelompok 4, sudah terjawab apa belum? Belum semuanya. Kelompok 5, belum semuanya, baik. Yang belum, boleh silakan, masih ada waktu untuk mencari informasi atau data-data terkait pertanyaan yang kalian buat. Nah, bagi yang sudah selesai, boleh hasil dari kalian mencari informasi dari internet, dari bahan ajar atau diskusi kelompoknya, kalian tuangkan dalam peta pikiran. Raja Mula Warman, silakan, sok. Ditulis, dituangkan hasil dari kalian mencari informasi tadi ke sini. Nah, nanti setelah kalian selesai mencari informasi, kemudian pertanyaan yang sudah kalian buat juga sudah terjawab, dan sudah dibuat dalam sebuah peta pikiran, siapkan dari setiap kelompoknya perwakilan untuk mempresentasikan ke depan ya. Baik, karena dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya sampai sudah membuat peta pikiran, sekarang saatnya dari setiap kelompok siapkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing ya. Nah, kalau sudah siap perwakilan kelompoknya, boleh mau dimulai dari kelompok yang mana yang berani ke depan pertama, siapa? Acungkan tangan, mana? Baik, kelompok 4 Siti Dewi. Cukup satu kerajaan, satu raja saja dulu yang disampaikan ya. Silakan ke depan Siti Dewi. Baik, Siti Dewi akan menyampaikan raja yang keberapa? 4. Raja yang keempat, coba perhatikan. Raja yang keempat berarti gambarnya yang ini ya? Ya. Nah, baik. Coba semuanya perhatikan gambar raja yang keempat. Coba, namanya siapa? Sultan Iskandar Muda. Kemudian untuk sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda itu apa? 1. Adil dalam menegakkan hukum. 2. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nama kerajaan Aceh. Ya. Perjuangan yang telah dilakukan raja berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak. Baik. Menurut kelompok Siti Dewi bahwa Sultan Iskandar Muda itu menjabat atau tahun kejayaannya itu dari 1059 sampai 1064 Masehi. Coba, ada yang berbeda tidak dari kelompok lainnya? Masa kejayaannya sama tidak? Sama. Dari mana Rapi mendapatkan masa kejayaan itu? Dari bacaan. Baik. Kemudian katanya perjuangan yang dilakukan oleh raja itu adalah berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak. Ada yang lain dari kelompok lainnya? Coba, apa perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Kelompok 1, apa? Yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda apa? Ada tidak? Sama atau tidak? Sama? Baik, kelompok 2. Tidak ada yang ingin disampaikan? Kritik atau saran dari apa yang disampaikan oleh Siti Dewi? Silahkan. Baik, karena sudah, sekarang Siti Dewi sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya juga. Dan yang barusan disampaikannya itu sudah sesuai dari hasil kelompok Siti Dewi berdiskusi dan mencari dari internet juga bahan ajar. Kita berikan
apresiasi dengan memberikan tepuk jempol. Masih ingat tepuk jempol? Siap memberikan tepuk jempol untuk Siti Dewi? Baik, tepuk jempol. Bagus. Iya, tepuk tangan untuk Siti Dewi. Silakan boleh duduk kembali. Nah, selanjutnya mau kelompok mana lagi yang ke depan? Coba yang berani untuk ke depan mempresentasikan mana? Baik, Rapik, ayo. Kerajaan bercorak agama apa? Hindu. Agama Hindu. Selanjutnya perjuangan yang dilakukan oleh Raja Mula Warman apa saja? Coba perhatikan kelompok 2, 3, 4, dan 5. Yang disampaikan oleh Rapik barusan adalah Raja Mula Warman. Berarti gambar yang pertama dalam tampilan PowerPoint ya. Tepuk jempol. Bagus. Baik, tepuk tangan untuk Rapik. Terhubung presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai. Semua perwakilannya sudah ke depan. Sekarang, ya, betul. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah terjawab semua pertanyaan dari kalian yang sudah dibuat tadi. Sudah kan? Sudah dipresentasikan juga? Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Nah, kalau misalkan seperti itu, Ibu di sini ada sebuah video. Apakah informasi yang kalian temukan dari internet, kemudian dari bahan ajar yang kalian baca, sama tidak dengan temuan Ibu ya? Ilmu pengetahuan sosial dan pokok bahasan yang akan kita bahas, tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan yang sangat penting. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Nah, umumnya kerajaan-kerajaan tersebut. Iya, baik. Setelah kalian barusan menyimak tampilan video yang Ibu sediakan, bagaimana? Apakah informasi yang kalian dapatkan dan temukan dari internet, kemudian dari bahan ajar, sama dengan tayangan yang Ibu tayangkan ini tidak? Sama. Ada beberapa yang berbeda atau tidak? Tidak. Baik. Nah, ini tugas untuk kalian kerjakan sebagai umpan balik nanti di rumah ya. Silakan kalian buat dalam sebuah clipping. Paham ya? Iya. Nah, coba Ibu mau tanya nih. Di sini ada yang belum atau masih kalian ingin tahu atau belum dipahami? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kelompok 1, ada yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Kelompok 2? Kelompok 3? Tidak. Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Tidak yakin? Semuanya sudah terjawab apa yang sudah atau yang ingin kalian ketahui? Sudah terjawab? Nah, coba kalau misalkan seperti itu, Ibu mau tanya, raja apa saja yang kalian temukan atau nama-nama raja yang tadi Ibu tampilkan? Yang pertama raja apa? Dari kerajaan apa? Kutai. Kemudian raja yang kedua apa? Raja Kertanegara dari kerajaan mana? Singasari. Kemudian yang ketiga raja apa? Dari kerajaan mana? Yang keempat? Baik, dari kerajaan mana? Aceh. Yang kelima? Raden Patah dari kerajaan mana? Demak. Nah, coba kalian berarti sekarang sudah tahu ya, sudah paham juga. Itu baru beberapa saja kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, coba Ibu mau tanya siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini atau hasil diskusi kelompoknya di depan. Cung, mana yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nuryani, siap ke depan? Mau menyampaikan hasil diskusinya, menyimpulkan? Boleh, ke depan. Nuryani, silahkan. 2. Nama tokoh Raja
Kertanegara, Kerajaan Singgasari. Nama tokoh 3, Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanan 1. Menghormati kebebasan beragama. 2. Berani melawan penjajah. Baik, tepuk tangan untuk Nuryani. Baik, karena sudah berani ke depan menyimpulkan pembelajaran hari ini, mari kita berikan tepuk jempol untuk Nuryani ya. Tepuk jempol. Iya, silakan boleh duduk kembali Nuryani. Nah, barusan Nuryani dan juga rekan-rekan semuanya sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini terkait raja, kemudian kerajaannya, bagaimana sikap kepahlawanannya, dan bagaimana perjuangan kepahlawanan raja pada masanya. Nah, tadi tidak disampaikan ya, Raja Mula Warman itu merupakan raja dengan kerajaan bercorak agama apa? Raja Mula Warman? Bagaimana? Rangga? Hindu. Kemudian Raja Kertanegara, agamanya apa? Hindu. Kemudian Raja Balaputra Dewa, Buddha. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda, Islam. Yang terakhir Raden Patah, Islam. Tentu karena Raden Patah itu merupakan apa? Tahu tidak yang 9 wali terkenal dengan istilah apa? 9 wali pernah dengar? Dengan istilah Wali Songo. Raden Patah itu salah satu dari Wali Songo. Jadi pasti Raden Patah itu memimpin kerajaannya bercorak agama Islam. Nah, selanjutnya kalian pernah lihat tidak kan tadi Candi Borobudur? Pernah melihat Candi Borobudur? Tidak. Belum pernah melihat Candi Borobudur? Belum pernah ke Yogyakarta? Belum. Pernah ke Candi Borobudur? Ada yang sudah pernah. Nah, siapa yang pernah? Rapik. Nah, Candi Borobudur juga merupakan salah satu contoh peninggalan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas lagi ya. Semakin banyak lagi kerajaan dan raja-raja pada masa kerajaan di Indonesia. Nah, untuk sekarang boleh bahan ajar dan juga LKPD-nya kalian kumpulkan ke depan ya. Untuk selanjutnya Ibu nilai bagaimana nih hasil kalian mencari informasi dan data melalui internet ataupun bahan ajar. Silahkan setiap kelompoknya dikumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang dipelajari hari ini. Ibu memiliki soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya, silahkan diefektifkan waktunya, dikerjakan semampunya kalian. Ibu ingin tahu sampai mana kalian mampu memahami materi hari ini pada pembelajaran hari ini ya. Baik, silahkan semuanya soal evaluasinya dikumpulkan ya. Ayo. Kelompok 1, silakan dikumpulkan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan, ayo. Bagaimana, sudah semua dikumpulkan soal evaluasinya? Sudah. Baik, kalau sudah, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya. Berarti jangan lupa kalian pelajari pembelajaran berikutnya masih tentang raja dan kerajaan yang ada di Indonesia ya. Nah, untuk hari Sabtu berikutnya jangan lupa kalian kumpulkan tugas yang ini.
dalam sebuah clipping ya. Nanti dikumpulkannya berarti Sabtu minggu depan ya. Boleh mau dijilid silahkan, mau dijilid kreasi sendiri juga boleh, mau itu gambarnya dari hasil internet ataupun dari buku, silahkan, itu bagaimana kreativitas kalian ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila selama pembelajaran Ibu banyak salah ya, dimaafkan. Iya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan ilmunya juga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, amin. Kemudian sampaikan juga salam ibu kepada orang tua kalian. Silahkan dipimpin terlebih dahulu berdoa oleh Ananda Rifki. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya.